Halo semua, hari ini balik lagi sama gue kayak emang dari kemarin kerjaan gue nge-review laptop mulu ya. Tapi ini adalah satu laptop yang lagi-lagi cukup menarik bagi gue. Punyanya Lenovo, dan ini biasanya paling kalian banyak tunggu-tunggu ya. Review di kita yang selalu Lenovo yang jadi paling pertanyaan bagi kalian. Ini adalah Lenovo Legion Slim 7. Jadi ukurannya kalian bisa lihat kalau ini cukup tipis ya dibandingin sama Legion yang seri biasa. Cuman tentunya selalu ada sacrifice sama seperti mobil maupun apapun benda yang akan menggunakan performance. Jadi kalau di sini kita ngelihat bahwa yaudah berarti dia lebih tipis. Yang dikorbankan tentunya adalah suhu atau performanya. Jadi kita nggak bisa mendapatkan tiga-tiganya. Nah di sini nanti akan gue jelaskan juga apa yang harus kalian korbankan dibandingkan kalau kalian membeli yang Legion yang biasa atau Legion seri 5 atau seri 7. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup menurut gue adalah suatu sacrifice yang sangat-sangat masuk akal. Karena di sini berat itu nggak nyampe 2 kilo. Dan emang kalau dipegang itu gue ngerasa ini sama kokohnya dengan seri Legion yang biasa. Dan gue nggak bisa menemukan suatu kendala di mana gue prefer misalnya yang salah satu atau yang ini. Jadi sebenarnya yang keduanya antara Legion biasa maupun yang Slim gue nggak ada isu sama sekali dan gue nggak menemukan perbedaan masalah seperti build quality atau misalnya adanya di sini untuk flexing ini sama sekali nggak ada. Jadi itu benar-benar nyaman banget dan untuk build quality-nya masih sangat-sangat baik. Nah di sini juga Legion atau Lenovo lebih tepatnya sih mereka mengingatkan gue untuk menyebutkan nama warnanya jangan sampai salah. Namanya ini sebentar, gue cek dulu. Tadi namanya itu adalah Aerospace Grand Metal. Nah, oke, warnanya sih emang menarik banget. Gue bisa bilang sebenarnya Grand Metal-nya punya dia itu lebih kayak gun metalnya kalau kalian main airsoft itu mirip sama G36 ya. Jadi ini benar-benar mirip banget finishingnya, kecuali yang di bagian sini. Tapi di bagian sini mirip banget warnanya sama G36 punyanya H&K, Heckler & Koch. Itu mirip banget. Yang gue nggak suka sebenarnya warnanya gue suka, cuman ini adalah fingerprint magnet banget. Jadi buat kalian yang kesana mungkin mau di cover karena udah mulai banyak ya punyanya Lenovo atau Legion, itu kalian bisa beli bahkan di AliExpress. Desainnya lebih konyol-konyol lagi. Tapi di sini kalian juga bisa ganti. Sayangnya ya kalian harus ngilangin warna ininya sih karena jadinya kalian tutup. Tapi kalau kalian misalnya nggak terlalu masalah dan kalian rajin misalnya ngebersihin dengan microfiber cloth, harusnya ini bisa bersih setiap harinya. Kalian tinggal lap doang. Ini tadi udah gua lap dan baru sebentar doang jadinya kayak grimy banget. Emang jari gua sih emang berminyak. Jadi itu doang paling kendalanya. Selebihnya sih ini juga karena tipis ya. Ini nggak bisa kita hindari. Jadi ini adalah suatu hal yang benar-benar normal untuk suatu laptop yang benar-benar tipis. Dan untuk dari segi performa, gue bisa bilang kalau spesifikasi ini berada di tempat yang mid ya. Jadi gue bisa bilang ini adalah suatu laptop yang benar-benar nyaman banget untuk kalian bawa-bawa dan masih nyaman untuk kalian pakai untuk gaming juga. Tapi dia berada di posisi yang tengah. Jadi kalau kalian misalnya sering pergi tapi sering juga main game, ini masih mencukupi buat keperluannya kalian. Nah, ada minusnya. Tapi kalau dari spesifikasi murni untuk dapurnya ini menggunakan 5800H, 16 GB DDR4, ya, jalan di 3200 MHz, terus kita dapat NVMe 512, kita juga mendapatkan RTX 3050 Ti, ini yang nanti akan gue explore lebih jauh dan gue jelaskan kepada kalian. Dan untuk displaynya, nah ini displaynya kita diberikan lebih nyaman sih, realize rate lebih besar, itu 2560 x 1440p, kali 1440 yang artinya berarti 1440p. Ini juga 165 Hz dengan semuanya itu benar-benar baik banget ya. Gue nggak nemu adanya trailing, gue nggak nemu adanya switching pixels dari warna gelap ke terang itu jadinya bikin berbayang. Itu nggak ada sama sekali. Kalian scrolling dan segala macam itu benar-benar nyaman banget. Terus udah Dolby Vision juga. Cuman kelemahannya adalah ini cuma 300 nits. Jadi mungkin bagi kalian yang lebih sering outdoor dan sering di belakangnya kalian itu ada matahari, itu akan ya 300 nits nggak akan cukup. Jadi mungkin di outdoor kalian harus siapkan hal tersebut, dan bahkan kalau misalnya lampu seperti ini juga agak kurang terang, jadi harus max brightness untuk bisa nyaman gue melihatnya sekarang. Jadi paling itu 300, gue mengharapkan mungkin harganya harus akan naik, tapi di harga seperti ini di 21,5 kayaknya masih reasonable banget buat kalian menggunakan laptop sebaik dan punya kualitas yang seperti kalian ketahui sama dengan Legion punya atau serinya Lenovo dengan Legion seriesnya mereka. Nah untuk urusan connectivity semuanya ini di belakang yang penting-penting. Jadi ada untuk di sini juga sebenarnya ini nyala ya, kalau dicolok nanti si David akan bikin close up-nya. Jadi ada charge port, ada super speed untuk USB. Nah di sini ada yang untuk khusus untuk kecepatan speednya
Kalau kalian men-charge, itu yang di tengah dan ada yang biasa. Dan di sebelah kanan ini kita dapat 2 USB Type-C, itu adalah hal yang wajar dan menurut gua udah banyak banget sekarang device yang menggunakan USB Type-C ke USB Type-C juga untuk colokannya, bahkan seperti kayak SSD eksternal. Itu biasanya speed itu paling kencang pada saat USB Type-C ke Type-C. Jadi ya, ini benar-benar berguna banget buat kalian yang membutuhkan data lebih dan misal kalian memang mobile banget. Dan di sini ada SD card reader. Ini juga menurut gua sangat-sangat penting buat kalian mengcopy data. Jadi untuk connectivity benar-benar menarik banget, terutama kalau mengingat ini adalah laptop yang benar-benar tipis banget. Kalian bisa lihat juga kalau grill itu benar-benar tipis. Dan di bawahnya kalian juga bisa lihat kalau cukup ada berapa nih jaraknya. Jadi cukup gede ya untuk airflow, untuk narik udara dari bawah ke atas untuk mendinginkan, dan ini semua akan di-dissipate keluar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin dari quality dan performance, sebenarnya ini benar-benar nyaman. Jadi perlu gue ingatkan di 1440 tentunya kalian masih bisa turunkan karena ini kan monitor tetap 15 ya ukurannya. Jadi kalian masih bisa menggunakan DLSS atau kalian bisa menggunakan FSR juga. Jadi kalian menang di keduanya. Kalau mau main game kalian bisa menggunakan DLSS atau FSR yang dimana banyak game juga nanti akan menggunakan Unreal. Yang tentunya Unreal sendiri, UE5 itu punya upscaler mereka sendiri atau AI upscaler mereka sendiri. Kalian masih bisa nyaman main di 1440, atau kalau misalnya nggak atau game itu nggak menggunakan kedua hal tersebut, ya kita bisa main di 1080 yang gue udah tes dan gue benchmark juga, itu masih sangat-sangat nyaman. Dan kalau kalian kerja, kalian masih bisa menggunakan di resolusi 1440, yang artinya real estate kalian untuk bekerja itu jauh lebih besar, jauh lebih lebar, dan produktivitas kalian bisa lebih tinggi. Nah, untuk urusan accessibility, ini juga menurut gue cukup dipikirkan sangat baik ya oleh Lenovo. Jadi ini semua ini nyala. Nanti dia di close up juga sama David. Dan untuk keyboard juga masih sama dengan Legion yang lain, bahwa ini benar-benar nyaman banget. Dan yang gue suka dari mereka itu, ini semua itu built-in, nanti akan di close up sama si David. Kalau kita mencet FN-nya atau function key-nya, dia akan berubah semua nyala atau ke highlight yang kita perluin. Jadi nggak perlu ngecek satu-satu. Dan itu yang menurut gue salah satu yang ya mungkin kelihatannya sangat-sangat simple, cuman pada saat gue melihat ini menurut gue ya genius aja gitu loh. Bahwa kenapa nggak semuanya dihilangin, dan kalau pada saat kita mencet FN, semua fitur yang kita butuhkan dengan function keys itu keluar, dan itu doang yang di highlight. Karena ya majority juga buat apaan kita biarin dia nyala untuk RGB-nya. Jadi itu sih yang gue bilang salah satu yang gue suka banget dari serinya Legion. Sebenarnya kalian bisa setup ini juga sih untuk semua keyboard atau semua laptop yang menggunakan sistem per key RGB. Cuman di sini udah built-in, jadi benar-benar nyaman banget, dan gue suka aja sih simplicity hal tersebut. Dan untuk orang yang biasanya mungkin nggak mau ngotak-ngatik, ini benar-benar nyaman. Nah, baru sekarang kita lanjut ke performanya. Nah, ini yang akan gue iterate lebih panjang, terutama untuk kita harus nggak bisa bandingkan dengan Legion yang lebih besar, lebih tebal ya ukurannya. Karena ini balik lagi adalah slim yang lebih enak buat kalian bawa kemana-mana, buat kalian tenteng pun juga masih enak. Kelemahannya mungkin adalah di masalah bricknya yang masih tetap besar. Tapi di luar itu gue rasa harusnya kan nggak menemui isu sama sekali. Bahkan mungkin kalau gue disuruh memilih dengan workload-nya gue misalnya, yang kalau misalnya gue perlu untuk editing atau gue perlu untuk keperluan ngerender, ya gue akan memilih yang seri slim karena justru gue ngerasa jauh lebih nyaman. Dan gue nggak nyangka kalau Legion series itu bisa memberikan performance atau price performance ratio yang sangat menarik, terutama di form factor seperti ini. Nah, jadi di sini kita harus ingat bahwa performanya nggak bisa dibandingkan. Jadi di sini gue akan menjelaskan kepada kalian, kalian harus ingat bahwa 5800H-nya nggak akan di-push sejauh yang ada di Legion. Nah, di sini adalah R20. Jadi untuk single core itu 509, dan untuk average-nya ini ada di sekitar 4621. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau di sini itu cukup konsisten, bahkan di R23 dengan 1309 untuk single core dan 11876 di multinya. Bahkan untuk rendering ini kita bisa lihat juga kalau performance itu kurang lebih mirip ya. Nggak terlalu tinggi, dan kita bisa bilang kalau ini 5800H nggak di-push sampai puncaknya, atau seharusnya mereka bisa lebih tinggi. Ini di 1,2 dan 2,7. Nah, di V-Ray pun kalian masih bisa merendernya, walaupun gue tetap menyarankan karena kita melakukan 3050 ya mendingan pakai 3050 Ti-nya, walaupun memang VRAM itu sangat kecil. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan sekitar 12 ribuan. Nah, jadi performa itu benar-benar baik banget untuk laptop yang tipis, dan kita mendapatkan refresh rate dan juga 165 Hz.
gue rasa kita mendapatkan best of both worlds ya. Jadi kita bisa lihat kalau kita mendapatkan real estate yang tinggi, 3050-nya itu benar-benar digunakan untuk ngebantu kalau kita bisa menggunakan DLSS atau menggunakan FSR atau bawaannya punyanya UE5 untuk main di 1440. Kalau nggak ada, kita masih bisa nyaman di 1080. Jadi kita gue bisa bilang kalau paduan di antara display yang digunakan oleh Legion Slim 7 ini dan juga dengan konfigurasi hardware yang digunakan, ini menurut gue mencapai titik yang mendapatkan sweet spot, dan semuanya itu kelihatan punya suatu cohesiveness yang sangat menarik, bahwa dengan adanya teknologi DLSS, oh yaudah kita bisa menggunakan display yang lebih besar, resolusi yang lebih besar karena mereka masih bisa menggunakan DLSS-nya. Jadi itu yang menurut gue benar-benar menarik banget. Dan kalau untuk performa gamingnya, gue bisa bilang kalau di sini memang tentu aja sama, kita akan terbatas dengan 4GB VRAM ya, atau 4GB VRAM yang menjadi limitasi terutama untuk banyak game di masa depan dan juga di masa sekarang. Bahwa banyak game yang akan menggunakan 4GB VRAM atau bahkan meminta 6-8GB bahkan di 1080. Jadi kalau kita main di 1440 tentunya kalian akan menemukan bottleneck di situ, bahwa VRAM kalian itu akan menciptakan frame time yang tinggi dan mainnya jadi nggak nyaman. Oke, mungkin average-nya kalian terbiasa main di bawah 30 FPS. Kenyataannya adalah karena frame time-nya tinggi, jadinya itu kerasanya benar-benar stutter fast. Nah, itu yang bikin nggak nyaman untuk main. Jadi kalian harus turunkan ke 1080 atau main di DLSS. Oke, sekarang kita ke performa gamenya. Dan ini adalah contohnya sih. Contoh yang paling nyata kita bisa lihat di Valhalla. Jadi di Valhalla itu, kenapa gue tes ini semua game itu di 1080 tanpa, ya kalau ada DLSS nggak gue pakai, kalau ada FSR juga gue nggak pakai. Karena di 1440, yang tadi gue bilang, VRAM itu menjadi limitation-nya. Nah, di sini kita main di 1080 tentunya masih cukup aman, 38,5 untuk FPS-nya. Nah, terus kalau kita misalnya lihat di Far Cry 6, ini juga kita masih bisa main dengan sangat-sangat nyaman, udah di atas 60 FPS. Terus kalau kita main di Watch Dogs Legion, hasilnya juga sama. Kalau kita melihat di Shadow of the Tomb Raider, hasilnya kita bisa lihat nyaman, di atas 90 FPS ya. Walaupun kita bisa bilang itu game yang cukup lama. Nah, kalau kita lihat di Metro Exodus juga balik lagi, kita bisa mendapatkan performa yang udah di atas 40 FPS. Itu yang menurut gue juga sangat-sangat baik. Dan kalau kita misalnya lihat di RDR, udah di atas 60 FPS. Jadi ini semua di 1080 masih benar-benar nyaman banget. 3050 Ti-nya yang benar-benar sanggup banget untuk main game AAA untuk di 1080 dengan 4GB VRAM-nya. Tentunya mungkin Ultra Textures mungkin kalian nggak mungkin gunakan karena itu biasanya udah menggunakan 6GB VRAM ya. Jadi itu untuk performa yang kalian bisa harapkan. Dan menurut gue sih performa seperti ini benar-benar ya tangible sih. Menurut gue ini benar-benar expected banget, dan untuk suara fan-nya juga nggak terlalu berisik untuk suatu laptop yang benar-benar tipis. Gue nggak nyangka suara fan-nya bisa sesunyi ini, walaupun misalnya ya kalian menggunakan performance mode yang fan-nya itu muternya itu udah max RPM dia ya. Jadi menurut gue sih kalau kalian yang memang mencari dan ini cocok untuk keperluannya kalian nggak mengharapkan untuk gaming benar-benar keras banget, atau misalnya game majority yang kalian mainkan itu juga nggak terlalu high end dan kalian masih bisa main di 1080, atau misalnya kalian mau colok ke TV pun kalian masih bisa menggunakan DLSS yang 1080 itu di upscale ke 4K gitu misalnya. Ini benar-benar nyaman. Dan semuanya juga outputnya ada di belakang. Jadi kalau kalian docking, terutama kayak orang kayak si Jordi gitu yang di sini yang majoritinya itu ngerjainnya itu dari laptop. Menurut gue sih ini benar-benar fine banget. Dan kalau misalnya gue disuruh milih dengan kondisi gue yang sekarang, gue akan milih yang slim version daripada yang Legion. Karena ya itu tadi, gue lebih mudah untuk ngebawa ini kemana-mana, dan display resolutionnya itu sangat-sangat tinggi dan bisa memanfaatkan 3050 Ti-nya dengan lebih baik. Oke, limitation itu di 4GB VRAM-nya. Cuman ya kalau kalian mengharapkan di harga di 21,5, kayaknya sulit banget untuk kalian bisa menolak ini laptop. Dan gue rasa lagi-lagi Lenovo menciptakan suatu produk yang benar-benar menarik banget, dan dari berapa tahun terakhir ini kayaknya sulit banget untuk kita bisa mencari kelemahannya, dan karena memang dari awal kayaknya dari ground up itu didesain nggak sangat-sangat baik oleh Lenovo. Jadi mereka mendapatkan balance yang sangat-sangat baik dari beberapa tahun yang lalu. Nah, paling keuntungan lain yang bisa kalian dapatkan, kalian udah mendapatkan Office, terus kalian mendapatkan 3-year warranty, ada accident free-nya juga. Kalau kalian misalnya kesiram air, jangan benar-benar disiram ya. Tapi kalau accidental, gue nggak tahu sih sebenarnya Lenovo bisa menentukan accidental itu dari mana. Cuman tetap di cover itu harusnya selama 3 tahun ya. Jadi harusnya benar-benar aman banget buat orang yang teledor juga, atau kalian menggunakan untuk self defense. Cuman sayangnya sampai saat ini belum ada laptop yang menyatakan kalau mereka akan mengcover untuk penggunaan self defense. Cuman setidaknya kalian bisa ngeliat ini bakalan sakit juga sih kalau misalnya kena pukul. Jadi kalau misalnya
tas kalian dijamret atau segala macam, kalian masih bisa ngejar orang itu dan menggunakan ini untuk mukul. Apalagi kalau misalnya di cover oleh tas kalian yang punya bumper yang lebih tebal gitu ya. Jadi kayak 10 ounce glove gitu, kayaknya masih cukup oke sih untuk kena pukul sama ini. Ini juga kedengarannya cukup kokoh sih, jadi harusnya aman buat kalian mukul. Jadi itu doang yang bisa gue bilang untuk review kali ini, and see you guys next time.